Setelah membahas skala korporasi dan negara, mari kita lihat bagaimana struktur liabilitas dikelola di level usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan data hipotetik dari survei BRI UMKM tahun 2023, kita mengambil contoh sebuah bisnis kuliner yang sedang berkembang. Dalam menjalankan usahanya, UMKM ini mengelola dua jenis kewajiban secara bersamaan. Pertama, terdapat hutang jangka pendek berupa kredit modal kerja sebesar 150 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun dan tenor 12 bulan. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk perputaran stok bahan baku sehari-hari. Kedua, untuk ekspansi kapasitas, mereka mengambil hutang jangka panjang berupa kredit investasi sebesar 500 juta rupiah dengan tenor 5 tahun dan bunga 9%. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembelian mesin produksi demi meningkatkan efisiensi jangka panjang bisnis mereka. Dari struktur kredit yang kita lihat tadi, ada pembagian peran yang sangat jelas dalam pengelolaan arus kas UMKM. Hutang jangka pendek, yaitu kredit modal kerja, digunakan secara taktis untuk menjaga aktivitas operasional harian, seperti membeli bahan baku dan memastikan gaji karyawan terbayar tepat waktu. Ini adalah mesin penggerak agar bisnis tetap berjalan dalam siklus tahunan. Di sisi lain, hutang jangka panjang berupa kredit investasi dialokasikan secara strategis untuk ekspansi, yaitu pembelian mesin produksi guna meningkatkan skala bisnis di masa depan. Menariknya, struktur ini memberikan perlindungan keamanan bagi pemilik usaha. Jika terjadi penurunan penjualan yang tidak terduga, UMKM cenderung tetap mampu bertahan dan mencicil hutang panjangnya. Hal ini dimungkinkan karena tenor yang lebih lama membuat nominal angsuran bulanan menjadi jauh lebih kecil dan terjangkau dibandingkan hutang jangka pendek yang harus lunas dalam waktu cepat. Sebagai kesimpulan dari studi kasus UMKM ini, pelajaran terpenting bagi setiap pemilik usaha adalah prinsip kesesuaian atau matching principle dalam berhutang. Seorang pelaku usaha harus mampu mencocokkan jenis hutang dengan kebutuhan spesifik bisnisnya agar struktur keuangan tetap sehat. Gunakanlah hutang jangka pendek secara disiplin hanya untuk kebutuhan operasional dan perputaran modal kerja yang bersifat rutin. Sebaliknya, simpanlah instrumen hutang jangka panjang untuk keperluan investasi besar seperti pembelian aset atau ekspansi tempat usaha. Dengan memisahkan kedua fungsi ini, UMKM tidak hanya mengamankan arus kas harian, tetapi juga membangun pondasi pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa harus tercekik oleh beban pelunasan yang salah sasaran.